Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Kalau beriring salam, tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, nama saya Henry Saputra dengan NIM 1202011111483 akan mempresentasikan tugas saya untuk nilai UTS PKN. Yang pertama, geopolitik. Geopolitik secara luas merujuk pada hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal maupun internasional. Geopolitik mencakup praktik analisis, prasyarat, perkiraan, dan pemakaian kekuatan politik terhadap sesuatu wilayah. Geopolitik dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Geopolitik berasal dari kata politik dan geo. Geo berarti bumi, sedangkan politik berarti kesatuan masyarakat. Geopolitik bisa juga disebut dengan wawasan Nusantara. Wawasan ini dimaksud untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri kehidupan, serta bangsa dan negara yang senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan yang strategis. Selanjutnya, tujuan geopolitik. Tujuan geopolitik ada dua. Yang pertama, sebagai geopolitik Indonesia keluar. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang semakin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Selain itu, turut serta melaksanakan tertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap menghormati. Yang kedua, sebagai geopolitik Indonesia dalam. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia seharusnya meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara yang biasa sebagai wawasan Nusantara karena terdiri sebagai pulau yang berada di antara dua benua Asia dan Australia dan dua samudra Hindia dan Pasifik, di mana sebagian wilayah berupa lautan. Di samping berdampak positif, kondisi ini juga menimbulkan permasalahan yang menyebabkan Indonesia rawan bencana alam seperti gempa, gunung meletus, dan tsunami. Wilayah laut yang luas menyebabkan pihak kesulitan menjaga daerah perairannya, khususnya ZEE atau zona ekonomi eksklusif yang ditandai dengan maraknya pencurian hasil laut oleh nelayan asing.
dari masalah tersebut, kita harus memiliki strategi-strategi khusus untuk menanggulangi masalah tersebut. Fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai geopolitik Indonesia secara umum, yakni memiliki peran sebagai motivasi, pedoman, dorongan, serta rambu-rambu untuk memastikan semua aturan kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, dan perbuatan guna penyelenggaraan negara di pusat maupun daerah yang melingkupi suatu negara Indonesia. Jadi, fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai suatu pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah sebagai geopolitik Indonesia, yakni menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Aspek ini meliputi aspek ilmiah maupun aspek sosial. Jadi, dengan mempelajari tujuan wawasan Nusantara, kita bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme dalam hati setiap warga Indonesia. Selain itu, dalam tujuan wawasan Nusantara juga dapat menumbuhkan pula jiwa patriotisme. Unsur-unsur wawasan Nusantara. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara itu terdiri atas 1. Wadah, 2. Isi, 3. Tata laku. Yang pertama itu wadah atau kontor. Yaitu wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara, dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. 2. Isi atau konten, merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Di sini menyangkut 2 hal, yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan. Yang kedua itu persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan sosial. 3. Tata laku atau konduk. Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara yang terdiri dari tata laku batinia, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiria yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Selanjutnya itu ada tantangan geostrategi. Tantangan geostrategi ada 3 maksudnya. Ada 3. Yang pertama itu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Kondisi tersebut menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat. Apabila kondisi ini berlarut, masyarakat di daerah tertinggal akan berubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, mengingat masyarakat sudah tidak berdaya dalam aspek kehidupannya. Hal ini merupakan ancaman bagi tetap tegak dan utuhnya NKRI. Dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan prioritas utama pembangunan daerah tertinggal, agar masyarakat dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan. Yang kedua yaitu perkembangan dunia tanpa batas. Perkembangan global saat ini sangat maju dan pesat, didukung dengan perkembangan iptek yang sangat modern, khususnya di bidang teknologi, informasi, komunikasi. Kondisi yang demikian membawa dampak kehidupan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dapat mempengaruhi pola pikir,
pola sikap, dan pola tindak seluruh masyarakat Indonesia yang dalam aspek kehidupannya. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia Indonesia di bidang ilmu teknologi merupakan tantangan serius menghadapi gemburan global, mengingat penguasaan ilmu teknologi merupakan nilai tambah yang berdaya saing di percaturan global, sehingga berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat, terhadap kesadaran bela negara, dan pandangan bahasa Indonesia tentang hak dan kewajiban. Baiklah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.